Sebagai putra kedua dari sebuah keluarga kelas menengah, aku menghadirkan lebih banyak tantangan kepada orang tuaku dibandingkan kakakku, yang 2 tahun lebih tua dariku. Aku dilahirkan dengan suatu kelainan pendarahan, hemofilia, yang berarti setiap gerakan yang kulakukan mulai dari merangkak sampai belajar berjalan terus dipantau dengan ketat karena kekhawatiran aku akan jatuh dan mengakibatkan pendarahan yang serius. Di tahun-tahun awal itu, seorang dokter memberitahu orang tuaku bahwa mungkin aku tidak akan bertahan melewati masa kanak-kanakku. Dilahirkan di pertengahan tahun 1970-an, berarti aku mendapat manfaat dari berbagai kemajuan di bidang pengobatan hemofilia. Jika mengalami benjol, lebam, atau mimisan, aku bisa mendapatkan suntikan konsentrat plasma darah yang akan membantu mengendalikan pendarahan. Seringkali, dalam beberapa jam aku sudah kembali ke lapangan bermain bersama teman-teman. Hidup yang lebih normal bagi penderita hemofilia telah semakin dimungkinkan, dan aku menikmati semua sisi yang menyenangkan dari dibesarkan di sebuah kota kecil di Amerika. Mulai dari memainkan adegan-adegan film favoritku bersama teman-teman, sampai Liga Bisbol bermain di sisi kakakku. Dengan berjalannya waktu, perjalanan ke rumah sakit tidak lagi membuatku merasa tertekan atau traumatik. Bukannya kesal pada pendarahan yang tak diduga yang menjauhkanku dari permainan bersama tetangga, aku mulai menikmati peluang untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman dewasaku, para perawat dan dokter yang merawatku. Di rumah sakit, aku melihat orang-orang yang benar-benar mengalami masalah kesehatan. Secara khusus, ibuku mengajariku tentang spiritualitas, bahwa tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi setelah kita meninggal. Tetapi dia merasa roh kita tetap hidup. Berdasarkan cinta yang aku terima di rumah dan perawatan dari teman-teman dewasaku di rumah sakit, aku tidak bisa menemukan alasan untuk meragukan keyakinan itu. Keyakinan itu sangat berguna ketika tepat sebelum masa remaja, drama medis lain mengguncang keluargaku. Pada usia 11 tahun, aku positif HIV. Terinfeksi oleh produk darah yang tercemar HIV yang digunakan untuk mengobati hemofiliaku. Tidak seperti hemofilia. Pada saat aku didiagnosa, belum ada pengobatan bagi HIV. Yang lebih buruk lagi, dibandingkan hemofilia, HIV dipandang secara berbeda. Banyak orang tua dari sahabatku tidak memperbolehkan anak-anaknya bermalam bersamaku. Aku dikeluarkan dari sekolah pada saat aku kelas 6, 2 bulan sebelum akhir tahun ajaran. Ada begitu banyak ketakutan dan informasi yang keliru. Setelah kejutan awal memudar, aku melanjutkan hidup seperti biasa dengan mencari teman baru, pacaran, dan mengkhawatirkan kulitku. Dengan kata lain, aku menjadi remaja yang normal. Aku harus mengakui bahwa lebih dari 1 kali aku menggunakan status HIV-ku untuk tinggal di rumah agar bisa bangun siang dan bermain permainan video. Maaf ya Mom, Dad, di sebagian besar waktu sebenarnya aku tidak sakit. Meski aku menikmati bonus khusus itu, satu hal yang tidak aku sukai lagi adalah perjalanan ke rumah sakit untuk menemui dokter baruku, seorang spesialis HIV. Meskipun itu hanya dilakukan 4 kali dalam setahun, aku begitu keras menolaknya sehingga ibuku harus berpura-pura bahwa dia hanya mengantarkanku ke sekolah, kemudian membelok ke jalan tol untuk perjalanan panjang menuju kota besar. Bukannya merasa sembuh, sepulang dari rumah sakit aku malah mendapatkan peringatan yang kejam bahwa aku positif HIV dan bisa meninggal. Bagaimanapun, dengan berjalannya tahun, aku mendapat lebih banyak kepercayaan diri bahwa aku akan berhasil hidup melewati semua ini. Dan meskipun kurang bertanggung jawab di sekolah, aku berhasil lulus tepat waktu bersama teman-teman sekelasku. Bukan hanya itu, teman-temanku memberikan penghormatan terbesar di dalam hidupku sampai saat itu ketika mereka mengangkatku sebagai homecoming king. Meski aku tidak pernah mengakui secara terbuka bahwa aku menderita HIV, sebagian besar temanku telah mendengar gosipnya.
Saat itu terasa ajaib bagi keluargaku yang tidak yakin bahwa aku akan masih hidup untuk mengalami kelulusan, apalagi di saat penobatanku sebagai raja. Ketika orang mendengar kisahku, seringkali aku menjadi objek simpati karena caraku tertular HIV. Atau karena itu terjadi pada saat aku masih kecil. Sebenarnya aku merasa sangat beruntung saat kemunculan kedua penyakit itu. Hemofilia mengajariku untuk menikmati hidup dari hari ke hari dan bahwa teman bisa menjadi rekan sebaya sekaligus pembimbing. Dan dari HIV, aku belajar tentang diskriminasi berdasarkan rasa takut terhadap seseorang yang dianggap berbeda. Ketika aku memahami kenyataan bahwa setiap orang memiliki tantangan, dan kebetulan tantanganku adalah tantangan medis, aku merasa beruntung bahwa penyakitku sangat mudah dikenali. Pada usia 20 aku telah menjalani separuh hidupku dengan HIV. Dan pada akhirnya merasa nyaman dengan gagasan untuk sama sekali tidak membicarakan statusku, tetapi melakukan apa yang bisa kulakukan untuk membantu orang lain menghadapi virus itu atau menjauh darinya. Ketika aku memasang situs web dan memulai sebuah blog, aku terkejut menemukan bahwa aku mempunyai bakat menulis. Sebuah kata yang kuciptakan bagi mereka yang hidup bersama HIV, positoid, mulai digunakan oleh orang-orang di komunitas HIV/AIDS. Aku merasa nyaman dengan peran HIV dalam hidupku, dan menemukan bahwa jika orang lain tidak merasa nyaman dengan itu, maka itu masalah mereka, dan bukan masalahku. Salah satu pertanyaan yang berulang kali diajukan kepadaku adalah, apakah kau mau menukar hidupmu dengan seseorang yang tidak memiliki HIV? Bagiku, jawabannya adalah tidak. Aku sudah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari pelajaran yang diberikan kepadaku. Mengapa aku harus menukar tantanganku dengan serangkaian masalah baru yang asing? Selain itu, jika aku tidak dilahirkan dengan hemofilia dan tidak tertular HIV, aku tidak akan bertemu dengan Gwen, seorang pendidik HIV yang sedang mencari seseorang yang memiliki HIV untuk suatu proyek pendidikan dan akhirnya menemukan diriku. Itu terjadi 10 tahun yang lalu, dan sejak itu kami selalu bersama. Aku sungguh percaya bahwa bagian-bagian yang paling sulit dari hidup kita menyediakan peluang terbaik untuk tumbuh, dan akibat kondisi kesehatanku, aku telah menerima cinta, dukungan, dan belas kasih yang sangat besar, yang semuanya jauh lebih besar daripada negativitas yang kutemui. Sebagai pria berusia 30-an yang menikah dan bahagia, aku memperhatikan kesehatanku dengan serius karena aku tahu ada banyak orang yang tidak seberuntung aku. Mereka yang tidak sempat melihat kelahiran obat-obat HIV, atau mereka yang hidup di daerah yang tidak memiliki akses kepada pengobatan seperti itu. Menjalani hidupku tanpa penghargaan yang mendalam untuk keberuntunganku akan menjadi penghinaan bagi kenangan itu sendiri, dan penghinaan bagi setiap orang yang telah memberi bantuan untuk mewujudkan kebahagiaanku. Aku mencintai kehidupan positoidku. Shawn Decker.